Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Kurnia dari Universitas Teknologi Nusantara, jurusan Psikologi semester 3. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi ujian akhir semester dalam mata kuliah Psikologi Kepribadian 2. Dengan topik utama yaitu tentang teori-teori humanistik atau eksistensial dari hubungan antara kepribadian dan budaya. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori humanistik atau eksistensial dari Carl Rogers yang biasa disebut dengan person-centered therapy. Untuk Carl Rogers sendiri lahir pada tahun 1902 di Illinois, Amerika Serikat. Ia awalnya tertarik pada bidang pertanian dan teologi, namun kemudian ia berfokus pada bidang psikologi. Rogers sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran psikologi humanistik. Dan bersama dengan Abraham Maslow, ia mengembangkan pendekatan terapi yang berfokus kepada klien yang dikenal sebagai person-centered therapy. Karena pendekatan ini menjadi tonggak baru dalam dunia psikoterapi karena menekankan peran aktif individu dalam proses penyembuhannya. Dan dalam teori person-centered ini, Rogers percaya bahwa setiap manusia memiliki dorongan alami menuju pertumbuhan dan aktualisasi diri, yaitu dengan mengembangkan potensi diri sepenuhnya. Menurutnya, jika seseorang berada dalam lingkungan yang mendukung, ia akan berkembang secara positif. Dalam teori person-centered ini, ada 3 kondisi penting dalam hubungan terapeutik menurut Rogers. Yang pertama adalah kongruensi. Kongruensi itu dimaksud terapis harus otentik dan tidak berpura-pura kepada kliennya. Dan yang kedua yaitu empati. Empati itu maksudnya kemampuan untuk merasakan dan memahami emosi klien dari perspektif mereka. Dan untuk yang ketiga itu adalah unconditional positive regard. Untuk yang ketiga ini yaitu maksudnya psikoterapi atau psiterapi ini harus menerima tanpa syarat terhadap klien apapun masalah klien tersebut. Jika ketiga hal tersebut dilakukan oleh psikoterapi, klien akan merasakan aman dan bisa mengeksplorasi dirinya dan mengalami perubahan yang positif. Untuk teori person-centered ini biasanya digunakan dalam konseling dan psikoterapi, khususnya untuk masalah kecemasan, depresi ringan, antar konflik dalam diri, dan pendekatannya juga dipakai dalam dunia pendidikan, hubungan antar pribadi, dan pengembangan diri. Di dalam praktiknya, terapi ini lebih banyak mendengarkan dari dan menciptakan ruang refleksi dan tidak mengarahkan klien secara langsung. Namun teman-teman, di balik teori-teori yang diciptakan oleh Rogers juga ternyata memiliki kritik dari masyarakat. Antara lain yaitu beberapa kritik terhadap teori Rogers. Yang pertama yaitu Rogers dianggap terlalu optimis terhadap sifat manusia, seolah semua orang ingin berubah ke arah yang positif. Yang kedua, Rogers dianggap kurang cocok dengan teorinya untuk kasus psikopatologi berat seperti skizofrenia. Kemudian yang ketiga, teori ini dianggap tidak fokus pada dinamika bawah sadar. Dan yang terakhir, teori Rogers ini tidak cukup untuk memberi struktur kepada klien yang membutuhkan arahan. Namun tetap saja pendekatan ini sangat berpengaruh dan menjadi dasar dari beberapa terapi modern. Baik teman-teman,
Yang tadi saya jelaskan adalah teori-teori humanistik atau eksistensial dari Carl Rogers. Kemudian saya akan membahas tentang teori humanistik atau eksistensial dari Abraham Maslow yang biasa disebut dengan holistic dynamic. Abraham Maslow sendiri lahir pada tahun 1908 di Brooklyn, New York. Ia adalah tokoh besar dalam psikologi humanistik. Maslow juga dikenal karena pemikirannya yang revolusioner tentang motivasi manusia dan aktualisasi diri. Ia mengembangkan pendekatan yang disebut holistic dynamic yang memandang individu sebagai satu kesatuan utuh dan dinamis yang terus bergerak menuju pertumbuhan psikologis. Pandangan Maslow tentang motivasi yaitu tentang hierarki atau kebutuhan manusia. Maslow menyusun kebutuhan manusia dalam bentuk hierarki yang biasa disebut yaitu dengan fisiologis atau atau artinya itu kebutuhan manusia akan makan, tidur, air dan juga kebutuhan lainnya. Kemudian yang kedua adalah keamanan. Keamanan itu yang dimaksud kebutuhan manusia akan stabilitas dan perlindungan kepada diri mereka. Yang ketiga itu adalah cinta dan rasa memiliki. Yang dimaksud adalah hubungan sosial antar manusia. Yang keempat adalah harga diri. Harga diri yang dimaksud adalah tentang pengakuan dari seseorang atau juga prestasi yang dilihat dari seseorang. Yang kelima adalah aktualisasi diri. Yang dimaksud dengan aktualisasi diri itu adalah menjadi diri yang sepenuhnya memiliki potensi atau manusia yang berpotensial. Karena menurut Maslow, kebutuhan yang lebih rendah itu harus relatif terpenuhi dahulu sebelum individu tersebut akan fokus pada kebutuhan yang lebih tinggi. Menurut Maslow, aktualisasi diri itu merupakan kebutuhan tertinggi dalam piramida Maslow. Karena individu ini akan mencapai sikap yang otonom dan kreatif, memiliki misi atau tujuan hidup, mampu menikmati pengalaman puncak atau peak experience, dan juga memiliki rasa humor yang sehat, dan penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian, Maslow juga menyatakan bahwa hanya sebagian kecil manusia yang benar-benar bisa mencapai aktualisasi diri. Karena banyak yang terhambat oleh lingkungan atau ketakutan dalam dirinya sendiri. Kemudian, untuk Maslow juga memiliki beberapa kritik dari masyarakat, yaitu teorinya dinilai terlalu idealis dan cenderung bersifat individualistik. Karena tidak semua orang mengalami kebutuhan secara bertingkat dan beberapa budaya lebih menekankan kebersamaan dibanding pencapaian pribadi. Selain itu, Maslow juga dituding kurang mendukung teorinya dengan data empiris yang kuat. Baik, kurang lebih seperti itu tentang sejarah singkat teori humanistik oleh Abraham Maslow. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan budaya. Yang pertama yaitu definisi budaya. Budaya adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan norma sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dapat membentuk pola pikir, emosi, dan perilaku dari individu dalam masyarakat tertentu. Untuk yang kedua yaitu konsep etnik, emik, dan etik. Untuk konsep emik itu adalah pendekatan yang memahami budaya dari dalam berdasarkan perspektif yang lokal. Dan untuk etik itu adalah pendekatan dari luar dengan menggunakan kategori universal
untuk membandingkan antar budaya. Dan yang ketiga, yang dimaksud dengan ideografik versus nomatetik. Ideografik yaitu menekankan keunikan individu, cocok untuk menjadi studi kasus atau pendekatan yang lebih kualitatif atau bersifat kualitatif. Sedangkan untuk nomatetik itu lebih mencari generalisasi dari hukum universal kepribadian. Biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Jadi kebalikan dari kualitatif ya untuk ideografik dan nomatetik. Kemudian untuk trait universal yaitu merupakan ciri kepribadian yang ditemukan secara konsisten dalam berbagai budaya. Misalnya dimensi Big Five, neuroticisme, ekstroversi, keterbukaan, kesesuaian, dan kehati-hatian. Kemudian untuk penelitian cross-cultural dalam psikologi, penelitian ini membandingkan kepribadian lintas budaya untuk mengetahui apakah teori psikologi berlaku secara universal atau hanya dalam konteks tertentu. Ini penting agar teori tidak bias budaya. Kemudian yang dimaksud dengan individualisme dan kolektivisme yaitu individualisme itu menekankan kemandirian dan pencapaian pribadi. Contohnya yaitu budaya barat. Sedangkan untuk kolektivisme itu mengutamakan harmoni sosial, tanggung jawab kelompok, contohnya yaitu budaya Asia dan Afrika. Kemudian ada introversi dan budaya. Yang dimaksud dengan introversi adalah diterima dalam budaya kolektif, di mana ekspresi diri itu bukan merupakan suatu prioritas. Sebaliknya, budaya individualistik cenderung menghargai ekstroversi. Dan untuk pengertian dari inner directed versus outer directed, yang dimaksud adalah inner directed itu mengikuti nilai-nilai pribadi, yaitu lebih ke otonom. Sedangkan untuk outer directed itu tunduk pada norma sosial dan juga tekanan lingkungan. Kemudian untuk aktualisasi diri dalam budaya, aktualisasi diri itu tidak selalu berarti pencapaian individu. Karena dalam budaya kolektif bisa berarti memberi kontribusi untuk keluarga atau juga kepada masyarakat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sains, kolektivitisme, dan bahasa dalam kepribadian. Bahasa mencerminkan cara berpikir dan membentuk ekspresi dari kepribadian manusia. Dan kolektivisme itu bisa mempengaruhi preferensi gaya hidup, tujuan hidup, dan nilai moral yang diinternalisasi. Jadi ketiganya itu saling berhubungan dan ada tingkatannya masing-masing. Baik teman-teman, itulah penjelasan saya tentang teori humanistik dari Roger dan Maslow, serta keterkaitan antara kepribadian dan budaya. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam bagaimana manusia berkembang sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.